Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan acara Bincang-Bincang. Dan pada hari ini saya ingin membicarakan tentang bagaimana perkembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menyongsong era global di masa akan datang, kini dan masa akan datang. Nah, saat ini saya sudah bersama Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora, sekaligus juga dosen di Sekolah Pasar Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Ajumadri Ajra CBE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nanang ya, sehat semua ya. Ajra, saya kira UIN ke depan ini tentu tantangannya tidak sedikit ya di tengah persaingan perguruan tinggi lain. Apalagi sekarang di lingkungan PTKN sendiri sudah munculan UIN yang lain. Ini kira-kira ke depan strategi seperti apa untuk mengembangkan UIN ke depan? Ya, saya kira UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, meskipun sudah banyak UIN yang lain yang muncul, 22 yang lain ditambah dengan yang tertua adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya tidak melihat itu sebagai tantangan yang berat lah, karena dari dulu juga ketika saya dipercaya memegang ya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulai dari IAIN tahun 98 sampai kemudian berhasil dengan bantuan, koordinasi, dukungan kawan-kawan semua berhasil mengubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002 ya. Sudah banyak dicapai kemajuan-kemajuan sampai sekarang ini. Saya kira dilihat dari sudut program studi yang ada, fakultas yang ada, saya kira UIN Syarif Hidayatullah Jakarta inilah yang paling banyak, paling lengkap program studinya. Jadi oleh karena itu sejak dari dulu saya mengatakan juga bahwa kompetitor kita itu bukanlah PT KIN yang lain ya. Dari dulu saya katakan kompetitor kita itu bukan UIN Jogja, bukan UIN Sunan Gunung Jati atau yang lain ya. Itu mitra kita. Kompetitor kita itu adalah perguruan tinggi, perguruan papan atas yang ada di Indonesia ini seperti UI, UGM, ITB, itu kompetitor kita ya kan. Kita harus bersaing dengan mereka, bertanding dengan mereka, berlomba dengan mereka ya. Mudah-mudahan, dan saya kira dalam hal-hal tertentu ya kita udah berhasil dalam segi-segi tertentu. Orang sering mengatakan, wah ini UIN Ciputat lebih hebat nih dari kampus kita nih katanya, misalnya ya kan, yang dulu lebih dikenal. Itu saya nggak usah sebutkan lah nama perguruan tinggi yang lain itu, nggak enak itu. Tapi ada seperti itu, pengakuan-pengakuan seperti itu. Jadi ini kita syukuri ya pencapaian itu. Pencapaian-pencapaian itu perlu kita syukuri, karena saya kira soal bersyukur ini perlu saya tekankan terus-menerus, karena sering sekali kita itu lupa bersyukur ya dengan apa yang sudah kita capai ya. Mungkin di antara dosen sekarang ini ataupun juga karyawan ataupun mahasiswa apalagi tidak tahu bagaimana dulu UIN ini waktu masih IAIN. Dulu waktu masih IAIN kita kuliah ya, saya masuk tahun 76. UIN Ciputat itu kampusnya itu sering disebut orang seperti pabrik kaos. Ya, dan kemudian juga kalau sudah jam 1 seperti kuburan, maksudnya itu udah sepi, nggak ada orang ya. Nah, sekarang dengan mahasiswa yang saya nggak tahu persisnya berapa, 30.000 ya sekitar itu ya, ramai sekali, dan bukan hanya sekedar ramai, memberikan program-program studi yang memang kompetitif dengan yang lain-lain, dengan perguruan tinggi papan atas di Indonesia. Dan berbagai ranking yang dikeluarkan itu kan posisi kita itu kan cukup baik ya. Cukup baik lah, baik di tingkat internasional maupun juga di tingkat perguruan tinggi Islam ya, sedunia kita lumayan baik lah. Juga dosen-dosennya, penelitinya juga masuk ke dalam ranking 10, 25, 50 besar, bahkan di dalam daftar 1000 besar itu banyak sekali dosen dan peneliti penulis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Jadi ini kita syukuri lah ya. Untuk bisa mempertahankan reputasi UIN yang sekarang ya katakanlah sudah meranjak ke kognisi internasional, gimana kira? Iya, saya kira baik pimpinan maupun juga para dosen dan karyawan harus meningkatkan pertama kualitasnya ya, karena tuntutan peningkatan kualitas itu memang harus dilakukan ya, terus menerus peningkatan kualitas itu, apalagi dengan
zaman yang sekarang ini banyak tantangan, ya kan, zaman yang disebut orang dengan revolusi industri 5.0, ya kan, kemudian juga masyarakat industri, masyarakat yang juga semakin maju dan semakin canggih lah, ya kan. Nah, juga dalam konteks itulah maka saya kira pencapaian yang sudah dicapai ini kita syukuri, tapi kemudian kita harus berusaha lebih maju lagi ya. Misalnya mengembangkan kampus yang berbasis yang sering disebut orang sebagai berbasis big data, ya kan. Berbasis big data itu, ya kan, berbasis big data, berbasiskan pada Internet of Things. Jadi segala sesuatunya itu melalui itu, ya, dengan mengarah ke sana itu, ya, berbasis internet, berbasis data, tidak lagi cukup hanya dengan mungkin program-program konvensional dan seterusnya itu, ya. Jadi ini yang harus digenjot, ya. Jadi peningkatan kualitas dan kemudian juga peningkatan, kalau kualitas dosen karyawan itu kan peningkatan hardware lah, ya kan, piranti keras dosen-dosen itu, tapi juga piranti lunaknya, keahlian mereka juga harus ditingkatkan, ilmu mereka ditingkatkan, ya kan, kecakapan mereka ditingkatkan, bersamaan dengan tentu saja peningkatan fasilitas-fasilitas yang mendukung bagaimana kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjadi kampus yang berbasiskan pada big data, ya, berbasiskan pada Internet of Things, gitu ya. Itu yang harus dicapai ke depan, gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ajra. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Profesor Dr. Ajumaji Ajal CGE, orang yang saya kira pernah juga mengelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ya, memiliki pengalaman, dan semoga apa yang disampaikan tadi itu memang menjadi harapan kita bersama bahwa UIN Syarif Hidayatullah ke depan akan memenuhi harapan masyarakat. Semoga bisa memenuhi harapan masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.